Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang perubahan besar yang tak terduga yang akan datang dalam waktu dekat. Kita akan tuliskan judulnya sama-sama. Perubahan besar tak terduga yang akan hadir dalam waktu dekat. Oke, kita akan bacakan sama-sama tentang perubahan besar tak terduga yang akan hadir dalam waktu dekat ya. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya, perubahan besar yang tak terduga yang akan hadir dalam waktu dekat. Sekali lagi tanyakan dalam hati, perubahan besar tak terduga yang akan hadir dalam waktu dekat. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, perubahan besar tak terduga yang akan hadir dalam waktu dekat. Oke, Tarotku tebar kartunya. Kita akan mulai dari 4 buah cerita seperti biasa. Nanti pun kita akan eksplorasi tentang penyebab perubahannya dan bagaimana kita menyikapi perubahan ini. Kita akan mulai dari 4 buah cerita. Bisa aja cerita kamu ada di salah satu dari cerita ini atau mungkin lebih dari satu cerita ya. Kita akan mulai dari kartu pertama, kartu yang paling kiri. Perubahan besar tak terduga yang akan hadir dalam waktu dekat. Ini adalah cerita tentang strength ya. Strength ini cerita kesabaran ya, kekuatan yang hadir dari sebuah kesabaran yang tanpa batas. Akan ada momen-momen kejadian-kejadian yang mungkin membuat kamu harus sangat bersabar. Tapi ini menjadikan kamu kuat nantinya. Kita akan eksplorasi nanti. Kartu kedua adalah kartu King of Wands ya. Ini tentang menjadi panutan, raja dengan elemental api. Cerita Leo, bagaimana menjadi sosok raja yang jadi panutan untuk banyak orang, menjadi contoh untuk banyak orang. Akan ada perubahan ke arah sana ya. Nanti kita eksplorasi juga. Kartu ketiga, cerita 9 cup. Ini cerita pilihan dalam relasi Jupiter di Pisces. Relasi yang berkembang atau ada pilihan lain untuk sebuah relasi. Ini bisa jadi nanti di sana ya. Nanti kita akan eksplorasi. Kemudian kartu yang keempat, ini cerita Sun di Gemini, cerita terbongkar, pengkhianatan yang terbongkar. Sun membawa energi menjadi jelas semuanya. Gemini tentang relasi, hubungan, dan akan sangat kuat ke cerita pasangan atau keluarga. Ada hal-hal terkait hubungan bisa dengan pasangan atau keluarga yang terbongkar. Nanti kita akan eksplorasi. Kita akan mulai dari cerita pertama yang membuat kamu menjadi sabar ya, kuat, yang hadir dari sebuah kesabaran. Kita akan zoom kartunya, kita akan lihat di sini ya, kartu Strength. Kejadian yang menyebabkan kondisi perubahan ini terjadi dan membuat kamu berubah menjadi sadar ya, menjadi sabar. Ada kartu 3 Swords ya, ini cerita tentang ketidakadilan. Saturnus di Libra. Dalam waktu dekat ada momen-momen di mana kamu diperlakuin gak adil ya. Udah lakuin yang terbaik, salah dikit disalahkan, kondisi nggak adil. Saturnus di Libra, Saturnus bawa limitation, batasan. Libra cerita keseimbangan, keadilan. Keadilan kamu dipangkas, keseimbangan kamu dibatasi. Kamu merasa diperlakukan tidak adil. Dan ini membuat kamu menjadi kuat, tapi ke depannya menjadi sabar. Solusi untuk kondisi ini kita akan lihat sama-sama ya. Ada kartu Ace of Swords, selalu berpikir jernih. Kartu Swords cerita tentang logika, cerita tentang pikiran. Jaga pikiran kamu, jangan terbawa sebuah drama. Saat sebuah momen terjadi, fokus pada realitanya, bukan pada pikiran-pikiran saja yang membuat kamu akhirnya jadi berdrama. Salah satu contoh, kamu dipecat bekerja. Realitanya adalah dipecat bekerja. Drama pikirannya adalah, aku mau gimana, hidupku seperti apa, nggak punya kerjaan, ini nanti. Fokus utama adalah dipecat bekerja, solusinya cari kerja baru. Sama kayak dalam relasi hubungan. Tiba-tiba dia berkhianat, ya kan? Pikiran kamu udah kemana-mana, nanti ini gimana, itu gimana, keluarga gimana, hubunganku sama dia gimana, kecewanya gimana. Ini pikiran, drama pikiran kita. Fokus ke realita. Dia sudah berbuat hal yang gak baik. Kalau bisa diterima,
teruskan, kalau enggak ya lepaskan. Fokus ke pikiran. Ini akan fokus ke logika kamu, kejernihan kamu, realita kamu. Ini akan bikin kamu jadi karakteristik atau pribadi yang kuat ya. Mungkin rasanya nggak nyaman, mungkin melelahkan ya, diperlakuin nggak adil. Tapi sekali lagi, ini adalah proses yang harus kamu lalui untuk kamu menjadi semakin kuat ya. Cerita pertama. Kita masuk ke cerita kedua tentang menjadi seorang panutan ya. Kartu King of Wands. Kejadian tidak terduga yang terjadi dalam waktu dekat yang menyebabkan kondisi ini. Kartu 4 cup ya, ini cerita dalam keluarga Moon di Cancer. Akan ada kisah-kisah, kejadian-kejadian terkait dalam keluarga yang kamu miliki ya. Baik itu mungkin keluarga kecil kamu atau mungkin keluarga besar kamu. Di mana ada hal-hal yang sudah berlarut-larut terjadi tapi nggak pernah ada solusi. Dan di sini menyebabkan sekarang kamu harus muncul, kamu harus tampil untuk beresin problem-problem ini. Harus kamu yang ambil langkah, karena kalau kamu nggak ambil langkah ini nggak pernah selesai. Suatu perulangan pola yang nggak ada habisnya dan sangat melelahkan. Solusi yang harus diambil oleh kamu adalah hati-hati sisi negatif di dalam diri kamu. Cerita Devil ya, cerita Capricorn, di sini Saturnus. Di sisi yang lain kartu Devil juga cerita tentang Saturnus, di mana Saturnus selain memberikan batasan juga memberikan ketegasan, memberikan struktur dan aturan. Buat aturan-aturan yang jelas di dalam keluarga kamu. Sehingga problem yang muncul ini tidak berkepanjangan, perlu ketegasan, perlu keberanian. Dan jangan memihak dalam artian terbawa oleh emosi, memihak di salah satu pihak keluarga. Kalau ada yang berseteru jangan. Tetap netral, jadi pemimpin, jadi panutan. Jauhkan diri dari sisi negatif kamu, buat struktur, buat aturan yang jelas, buat batasan yang jelas. Jika ini terkait hubungan kamu dengan pasangan kamu, buat aturan di dalam keluarga. Kadangkala sebuah keluarga selain hanya komunikasi dibutuhkan juga sebuah aturan yang jelas. Sehingga arah keluarga ini bisa tahu mau kemana dan ada yang diikuti rule-nya ya. Kita akan masuk ke cerita yang ketiga. Kartunya adalah kartu 9 cup tentang perkembangan sebuah relasi. Jupiter yang berada di Pisces. Ini cerita positif sebenarnya. Tapi kalau kamu udah nggak single, ini kadang-kadang jadi batasan juga ya. Karena bisa ada pertemuan baru, perkenalan baru, hubungan baru ya. Kita lihat, kita eksplorasi ya. Penyebabnya hal ini terjadi, ada banyak hubungan baru. Kartu yang muncul adalah kartu Empress ya. Kartu Empress ini kartu mayor, di mana kartu mayor terkait dengan kekuatan alam. Ada Venus yang hadir di sini, ada cerita tentang cinta, ada cerita tentang semangat, ada cerita tentang bagaimana kamu mulai bisa menikmati apa yang sudah kamu kerjakan. Ada cerita juga di mana lingkungan kamu memperlakukan kamu dengan baik. Bisa aja kamu masuk ke lingkungan baru, bisa aja ada komunitas baru, persahabatan baru, teman baru, lingkungan baru, dan ini benar-benar banyak. Memberikan kamu kesempatan punya relasi-relasi dan peluang-peluang baru. Namun hati-hati untuk kamu yang udah nggak single di sini karena akan ada banyak pertemuan baru yang mungkin nyaman di hati kamu ya. Solusi kamu untuk kondisi ini. Kartu 3 Pentacle. Buktikan bahwa di dalam tempat baru, di lingkungan baru, kamu adalah sosok yang bisa dipercaya. Kamu adalah sosok yang bisa dibanggakan. Di sisi yang lain, kalau kamu memang masih single, ini sebuah kesempatan besar untuk membuktikan diri bahwa di sini kamu bisa menjadi sosok yang baik, pribadi yang baik, dan akan banyak orang yang menawarkan hubungan-hubungan sama kamu. Kamu tinggal pilih sesuai dengan yang kamu inginkan ya. Tapi untuk kamu yang nggak single ya, kamu jaga hubungan baik di sana, relasi-relasi baik, karena hubungan ini bukan aja nanti jadinya ke arah hubungan romantisme. Bisa aja dari relasi-relasi ini bisa terkait ke arah bisnis, pekerjaan, persahabatan, ini juga bisa ya. Akan ada suatu komunitas baru, tempat baru, pekerjaan baru, lingkungan baru di mana ini positif sekali buat kamu. Ini yang akan terjadi dalam waktu dekat ya. Kita akan masuk ke cerita yang keempat. Cerita terbongkar, pengkhianatan. Sun di Gemini. Cerita kehancuran dari sesuatu. Kita akan lihat lebih jauh penyebabnya apa. Ini cerita tentang Hangman, cerita tentang Neptunus. Sesuatu yang mungkin sudah terjadi lama dan akhirnya terbongkar. Bisa aja kamu udah tahu tentang hal ini, tapi selama ini kamu berusaha pending untuk nggak terlalu jauh mengeksplorasi hal ini atau tidak terlalu jauh untuk menseriusi hal ini. Tapi akhirnya ya namanya ada kebohongan ya pasti akan terbongkar. Dalam waktu dekat hal-hal berkaitan. Ketakutan-ketakutan kamu, ilusi kamu, cerita Neptune ya, planet yang dipenuhi dengan asap. Ini cerita ilusi ya, yang nggak jelas. Ini akan segera terbongkar. Jika kamu punya si dia yang selama ini berusaha menutupi bahwa ada orang lain ya, cerita ini bisa terbongkar. Namun jika dalam hubungan keluarga selama ini ada yang ditutupi dari kamu, ini pun juga akan terbongkar.
Suatu ketakutan-ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, ilusi kamu ternyata itu nyata dan bisa jadi realita. Jadi kamu harus sangat bersiap-siap. Bahkan dari pikiran-pikiran kamu yang paling kamu takutkan ini mungkin akan seperti itu ya. Solusi menghadapi hal ini, ada cerita 8 SWOT, beri jarak, beri batasan sama lingkungan. Jika kamu melihat ada orang terdekat kamu, lingkungan kamu, keluarga kamu yang mulai pelan-pelan terbongkar cerita kurang baiknya, beri jarak, beri batasan sehingga kamu bisa jernih di situasi ini. Jika ini terkait hubungan kamu dengan pasangan kamu, ini juga sama, beri jarak, beri batas, berpikir jernih sehingga saat kamu nantinya mengambil sebuah keputusan itu tidak diambil dalam keadaan emosi, tapi kamu sudah pertimbangkan resikonya apa, kedepannya akan jadi seperti apa. Ada cerita seperti ini ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini ya. Tadi tentang perubahan besar tidak terduga yang akan hadir dalam waktu dekat. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Semoga pembacaan ini membawa hal yang positif untuk para sahabat di sini ya. Bye-bye.